Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Malam sudah gelap dan gunung serta sungai sunyi. Di dunia yang luas, sosok tinggi sedang bergegas. Dalam waktu kurang dari setahun, energi spiritual benua Changqing ini telah menjadi semakin kaya. Tetapi saya tidak tahu apakah Ling Shui, King Wan, dan yang lainnya telah meningkat dalam kultivasi mereka saat ini. Su Yi meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berenang dengan kekosongannya, dengan sangat santai. Namun, tidak peduli seberapa rendah basis kultivasi mereka, di hatiku, mereka tidak sebanding dengan yang lain. Ketika Su Yi memikirkan teman-teman lama itu, kehangatan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Dalam kehidupan ini, dia terlahir kembali di benua Changqing, menempa banyak sebab dan akibat, dan juga memiliki beberapa orang yang dia sayangi. Memang benar di mata orang lain, perasaan lama ini mungkin belenggu. Di mata Su Yi, itu adalah persahabatan yang berharga yang tidak bisa dilepaskan. Hah? Tiba-tiba, Su Yi memperhatikan sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit malam. Di malam yang gelap, awan dan kabut menyelimuti, dan bayangan bulan berdarah menjulang, seperti kalajengking yang terbuka secara diam-diam, memancarkan napas yang aneh. Mata Su Yi menyipit dengan tenang, dan dia membuka telapak tangannya untuk memperlihatkan liontin batu giok tambahan. Di bagian depan liontin batu giok, pemandangan pegunungan dan sungai yang aneh tergambar. Di sisi belakang liontin batu giok, ada dekrit yang bengkok dan rumit. Liontin giok ini adalah sepotong giok jiwa yang dikenakan King Wan bersamanya saat itu. Ketika dia berada di halaman Xing Huang di kota Guangling, Dazu, Su Yi memperhatikan misteri liontin batu giok ini dan menyadari bahwa King Wan memiliki asal-usul yang luar biasa. Pada saat ini, bayangan bulan berdarah di kedalaman langit malam sangat mirip dengan pola mata aneh di bagian depan liontin batu giok. Su Yi masih ingat bahwa pola serupa muncul di tubuhnya ketika dia tersapu dari bencana Fang Tianji. Dan sekarang, ada bayangan bulan berdarah yang terlihat seperti mata aneh itu, yang membuat Su Yi tercengang dan menyadari ada yang tidak beres. Apakah ada yang salah dengan King Wan? Ketika Su Yi memikirkannya, dia mengambil langkah dan menyapu ke arah tempat jurang meteorit itu berada. Meteor. Gaun berwarna darah berkibar, dan dengan setiap langkah, pola lotus berwarna darah muncul, menyapu ke ketinggian kekosongan langkah demi langkah. Dan di kedalaman langit malam, bayangan bulan berdarah yang kabur secara bertahap menjadi jelas, dan kabut berdarah menyebar. Mata para dewa sedang mengamati dunia malam. King Wan, hentikan. Ning Siji dan yang lainnya bergegas keluar, sangat cemas. Mereka semua memiliki firasat di hati mereka, jika mereka pergi ke bulan, konsekuensinya akan menjadi bencana. King Wan tampaknya tidak menyadari semua ini, dan berjalan sendiri. Dia tidak terlalu cepat, tetapi ketika Ning Siji dan Acang menyusul, mereka semua terguncang dan tidak bisa mendekat sama sekali. Kok bisa? Wen Ling Shui khawatir, dan wajahnya yang lembut penuh kepanikan. Begitu pula yang lainnya. Semua ini membuat mereka merasa sangat tidak berdaya. Yuan Heng dan Ying Ke bergegas lagi, mencoba menghentikan King Wan. Tetapi pada akhirnya, keduanya sangat terkejut sehingga mereka batuk darah dan terluka, dan mereka tidak bisa menghentikannya. King Wan tampaknya memiliki kekuatan tak kasat mata yang aneh dan menakutkan, siapapun yang mendekatinya akan terguncang kembali. Wow, gelombang. Saat King Wan bangkit, sosok diam-diam muncul dari kedalaman bayangan bulan berdarah. Dia. Ketika mereka melihat wajah wanita itu dengan jelas, Ning Siji, Acang, dan lainnya disambar petir, dan mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Tapi temperamen wanita ini benar-benar berbeda. Dia seperti dewa di atas 9 langit, berdiri di kedalaman bayangan bulan berdarah. Meskipun dia ada di sana dengan tenang, dia memancarkan keagungan yang menghadap ke dunia. Bagaimana Ningsi dan yang lainnya tidak terkejut dengan penemuan seperti itu? Mungkinkah ada King Wan lain di dunia ini? Atau apakah mereka saudara kembar? Wen Xinzhao bergumam. Ini luar biasa. Jika itu benar-benar saudara perempuan,
Bagaimana King Wan bisa menderita selama 2 bulan? Pasti ada yang salah dengan wanita itu. Hati-hati dan alis penuh kabut. Pada saat ini, King Wan telah datang ke langit, tidak jauh dari bayangan bulan berdarah itu. Ningsi dan hati mereka terkepal, dan mereka merasakan kepahitan dan ketidakberdayaan yang tak terlukiskan. Dengan kekuatan mereka, tidak ada cara untuk menghentikan ini. Kalau saja tuannya ada di sana. Yuan Heng menghela nafas, tangannya mengepal erat. Saat itu, boom, terdengar ledakan yang menggetarkan bumi. Bayangan bulan berdarah itu bergetar hebat, dan cahaya berdarah berceceran di mana-mana. Pada saat yang sama, sosok kokoh muncul entah dari mana, meraih pinggang King Wan, dan kemudian menyapu ke arah meteorit abis. Guru, guru, Yuan Heng mau tidak mau menggosok matanya, seolah-olah dia tidak percaya. Sebelumnya, dia menghela nafas, berpikir bahwa jika tuannya ada di sana, dia akan bisa membalikkan keadaan. Saya tidak pernah berpikir bahwa Master benar-benar muncul. Acang, Ning Xiyu, Wen Lingsue semua tercengang, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Suyi, tidak terduga, sangat tidak terduga. Itu juga membuat semua orang merasa seperti mimpi yang tidak nyata. Suyi tidak punya waktu untuk memikirkannya. Setelah diselamatkan olehnya, King Wan berjuang keras, dan bahkan menembaknya, kekuatannya ternyata sangat kuat. Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika bukan karena Dao Xingnya saat ini cukup kuat, dia akan terluka parah oleh King Wan. Dalam keputusasaan, Suyi harus mengambil tindakan dan memenjarakan King Wan dalam satu gerakan. Lihat dia dulu. Suyi mengangkat tangannya dan melemparkan King Wan ke semua orang di kejauhan. Semua orang baru saja bangun seperti mimpi, dan mereka bergegas maju untuk menangkap King Wan, dan kemudian mereka semua menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan. Suyi tiba-tiba muncul, meskipun mengejutkan mereka, tetapi itu juga membuat mereka merasa seperti telah diyakinkan dan menemukan tulang punggung, dan kekhawatiran serta kecemasan mereka tersapu. Pada saat ini, Suyi melihat ke kedalaman langit malam, sedikit mengernyit. Bayangan bulan berdarah itu perlahan berputar, cahaya berdarah. Dan di kedalaman bayangan bulan berdarah, wanita dalam gaun cian dan mahkota batu giok tampaknya terprovokasi, dan tiba-tiba mengangkat tongkat giok hitam di tangannya. Bayangan bulan berdarah mengaum, dan cahaya perampokan putih yang menyilaukan menggantung seperti galaksi. Boom! Dalam sekejap, dunia bergetar hebat, gunung dan sungai bergoyang, dan aura bencana yang menghancurkan meledak, seolah-olah dunia akan dihancurkan. Kekuatan semacam ini sebanding dengan keagungan langit. Tidak heran rasanya sedikit familiar, ternyata menyatu dengan hukum surga. Alis Suyi menunjukkan sedikit keterkejutan. Sebelumnya, dia merasa sedikit akrab, tetapi sekarang dia akhirnya menilai bahwa wanita dengan penampilan yang sama dengan King Wan, meskipun kekuatan Dao bukanlah hukum surga, tetapi itu mengintegrasikan hukum surga makna yang mendalam. Perbedaannya adalah kekuatan Dao lebih kuat dari hukum surga. Boom! Apa hubunganmu dengan Paviliun Jiutian? Suyi bertanya. Melihat Suyi mematahkan pukulannya sendiri, wanita berbaju hijau itu jelas terkejut. Dia terdiam sesaat, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak ingin mati, biarkan saja. Pergilah. Dia seperti dewa di atas 9 langit, mengeluarkan dekrit, penuh keagungan yang agung. Sikap ini tidak diragukan lagi kuat dan penuh dengan tengkulak. Suyi awalnya berencana untuk tinggal bersama pihak lain untuk melihat apakah dia bisa mengetahui detail pihak lain. Tapi sikap wanita berok hijau itu membuatnya menyerah. Dentang! 3 inci hati surga jernih, bergejolak selama 9 hari. Pedang Suyi ada di langit, dan dia menebas langsung ke bayangan bulan yang berdarah. Wanita berbaju biru itu membuka matanya lebar-lebar, seolah tidak bisa membayangkan ada orang yang berani begitu berani. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresinya selalu acuh tak acuh dan tenang. Ketika dia berbicara, dia melambaikan tongkat giok hitam di tangannya. Boom! Cahaya perampokan yang bergulir penuh dengan aura kehancuran tercurah seperti banjir tanggul, dan kekuatan hukum yang menakutkan terjalin,
menyebabkan kekosongan ini runtuh dan tenggelam. Kekuatan semacam itu bisa membunuh karakter Kaisar Realem. Selain itu, aturan Zhou Tian di benua Changqing telah dilanggar, dan tidak ada cara untuk menghentikan perampokan itu. Namun, Su Yi menyadari sejak awal bahwa kekuatan hukum yang dikuasai oleh pihak lain sangat aneh. Saya melihat pedang Qi menyapu udara, dan mengalahkan perampokan di langit. Boom! Ketika pedang Qi menebas bayangan bulan berdarah, tanda pedang yang mengejutkan muncul di bayangan bulan berdarah dengan ledakan yang memekakkan telinga. "Siapa kamu?" Wanita berbaju hijau mau tak mau bertanya. Ketika suara itu keluar, dunia bergetar, seolah dia tidak tahan dengan kekuatan yang terpancar dari suara itu. Dulu, Su Yi ingin mengobrol, tetapi pihak lain tidak mau. Sekarang, pihak lain ingin mengobrol, tetapi Su Yi tidak mau. Jubahnya berkibar, dan dia membunuhnya dengan hati 3 inci. Surga berdoa untuk dunia astral. Di dunia kuno. Di gunung yang diselimuti kabut peri. Xiao Tianqi, kamu telah membuat paman yang menyedihkan. Dalam pot perunggu, terdengar teriakan. Di satu sisi, seorang gadis dengan gaun biru muda, mahkota batu giok, dan alis yang indah terkejut, dan berbisik, "Aku tidak menyangka Paman Jiu Yao akan begitu pengecut." Gadis ini adalah Tian Qi, murid tertutup dari kepala sekolah Paviliun Jiu Tian. Namun, pada saat ini, dia tidak lagi memiliki ketidakpedulian dan keagungan itu. Sebaliknya, dia seperti gadis kecil yang melakukan kesalahan, sedikit malu. Konseling, selama tahun-tahun penuh kuasa saya, melihat bintang-bintang dan semua lapisan masyarakat, siapa yang berani mengatakan bahwa saya pengecut? Panci perunggu itu berputar, dan suara kemarahan Jiu Yao keluar. Wanita berbaju hijau itu berkata sambil berpikir, "Paman Jiu Yao, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu begitu takut barusan?" Di dalam pot perunggu, Jiu Yao terdiam. Setengah suara, dia menghela nafas dan berkata, "Bukan hanya takut, itu takut mati. Karena sumpah di awal, saya tidak bisa memberitahu Anda rahasianya, tapi..." Omong-omong, suara Jiu Yao tiba-tiba menjadi serius dan khusyuk. "Saya menyarankan Anda untuk tidak menjadi musuh pembudidaya pedang itu di masa depan, apapun alasannya, tidak peduli siapa yang memerintah. Anda pasti tidak akan pernah setuju." Wanita berbaju hijau itu mengernyitkan matanya dan berkata, "Tuanku, tidak bisa melakukannya? Jika gurumu memintamu melakukan ini." Ketika Jiu Yao mengatakan ini, dia terdiam untuk waktu yang lama, lalu berkata, "Kamu memilih." Wanita berbaju hijau itu hanya bisa tercengang. Dia tidak menyangka mendapat jawaban seperti itu. Berpikir sejenak, wanita berbaju hijau berkata, "Meskipun orang itu kuat, tetapi ada penghalang batas yang terpisah dari saya, sehingga saya hanya bisa bermain kurang dari 20% dari standar Taoisme, jika saya benar-benar saling berhadapan." Sebelum dia selesai berbicara, dia dipotong oleh Jiu Yao. "Xiao Tianqi, bahkan jika kamu mengatakan bahwa kamu dapat mengalahkan tuanmu, aku percaya itu, tetapi hanya ketika menghadapi pembudidaya pedang itu, jangan tidak punya pikiran untuk menang sama sekali." Setelah jeda, Jiu Yao menambahkan, "Ingat, dia adalah seseorang yang tidak bisa kamu provokasi." Wanita dengan rok hijau tidak bisa tidak terkejut. Wajah giok yang cantik itu tidak pasti, dan dia berkata setelah beberapa saat, "Saya berencana untuk pergi ke alam bintang Xuan Huang secara langsung." "Apa? Ambil kembali bagianku yang lain." Gadis dengan rok biru memiliki mata bintang ilusi, dan berkata, "Saya telah berada dalam kehidupan yang sama selama 30.000 tahun, meskipun saya tidak terburu-buru untuk menerobos. Tetapi jika saya tidak melakukannya, mengambil kembali separuh lainnya, ketika saya menginjakkan kaki di alam yang sama kadang-kadang, Dao besar pasti akan memiliki cacat, dan jika ini masalahnya, pencapaian tertinggi pada Dao dalam hidup saya khawatir saya hanya bisa berhenti di 3 alam kenaikan ke surga." Jiu Yao menarik napas dan berkata, "Tapi kamu juga melihat bahwa tukang reparasi pedang ada di sebelahmu." Wanita berbaju hijau berkata, "Saya akan berusaha untuk tidak menjadi musuhnya, dan mencoba menyelesaikan masalah ini dengan cara damai." Omong-omong, dia mengangkat pot perunggu dengan satu tangan dan berkata, "Paman Jiu Yao, saya harap Anda dapat membantu saya dalam masalah ini." 9 lampu terdiam.
Waktu terus berjalan. Tapi wanita berbaju biru itu tampak sangat sabar dan terus menunggu. Mengapa kamu tidak pergi ke tuanmu? Jiu Yao bertanya. Wanita berbaju hijau itu menghela napas pelan dan berkata, Paman Jiu Yao, aku tidak mau mengikuti pengaturan tuan dalam segala hal, dari kecil hingga dewasa, setiap langkah yang kuambil, setiap langkah yang kubuat. Semuanya berada di bawah kendali dan pengaturan tuannya. Dulu, aku tidak peduli tentang ini, tapi sekarang, aku tidak suka perasaan bahwa takdirku telah diatur. Kali ini, saya ingin melakukan apa yang saya inginkan. Pada akhirnya, penampilan wanita berbaju biru menjadi sangat tenang dan tegas. Jiu Yao berkata, lupakan saja, selama kamu tidak membiarkan aku melawan Jian Xiu itu, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Ada senyum di bibir wanita berbaju hijau itu, dan berkata, kalau begitu ayo pergi sekarang. Berbicara, dia menyingkirkan pot perunggu, bangkit dari udara tipis, dan meninggalkan gunung halus ini. Beberapa saat kemudian, dua sosok muncul dari udara. Salah satunya adalah pria parubaya kurus dalam jubah giok, dengan pelipis putih dingin dan mata yang dalam. Salah satunya adalah pria tua berambut abu-abu dalam jubah Tao usang dengan wajah keriput. Xiao Tianqi telah tumbuh dewasa dan memiliki pendapatnya sendiri. Ini adalah hal yang memuaskan, tetapi apa yang akan dia lakukan kali ini sedikit berbahaya. Pria tua berjubah Tao berambut putih itu berbicara dengan lembut, suaranya serak dan rendah. Berbahaya? Nada tipis dan setengah baya datar, dan berkata, sejak saya membawanya ke sekte, saya berharap hari ini, jika perjalanannya berjalan lancar, dia dapat melengkapi spiritualnya. Dan harmoni spiritual, tubuh jiwa, pada saat itu, dia akan benar-benar memahami asal-usulnya. Pria tua dengan jubah Tao berambut putih dengan ragu-ragu bertanya, bagaimana jika itu tidak berjalan dengan baik? Pria kurus dan setengah baya itu tidak menjawab, tetapi mengatakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, ini adalah hutang pemirsa padanya, dan itu hutang saya. Pria tua berjubah Tao berambut putih itu tercengang dan bingung. Tapi dia tidak bertanya lagi, tetapi berkata, Jiu Yao juga di samping Xiao Tianqi, dia. Pria parubaya kurus menggelengkan kepalanya sedikit dan menyela, ini adalah pilihan Jiu Yao sendiri. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia harus menanggung harga yang sesuai. Saat dia berbicara, dia melihat pria tua dengan jubah Tao berambut putih dan berkata, penjahit tua sudah memulai tata letaknya, jadi kamu juga harus membawa seseorang untuk bertindak. Pria tua berjubah Tao berambut putih itu terkejut dan menganggukkan kepalanya. Dan setengah baya kurus itu mengambil langkah dan menghilang dari udara. Pria tua dengan jubah Tao berambut putih menghela nafas panjang dan bergumam, kekuatan kepala sekolah semakin menakutkan, hanya seberkas sinar inkarnasi Tao membuatku merasa belum pernah terjadi sebelumnya tekanan, saya benar-benar tidak tahu. Apakah kepala sekolah, yang masih mundur, telah memulai jalan legendaris dari keabadian sejati? Segera, lelaki tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dan berbalik. Sudahkah kamu melihatnya? Aku sama sekali tidak bisa menyembunyikan keberadaanmu dari tuanmu. Di langit berbintang, pot perunggu bersinar, menjalin sebuah gambar. Yang tergambar dalam gambar adalah adegan ketika lelaki paruh baya kurus dan lelaki tua berambut putih itu pergi satu demi satu. Saya mengatakan bahwa apa yang ingin saya lakukan kali ini adalah melakukan hal-hal menurut pikiran saya sendiri. Guru mungkin sudah tahu, tetapi dia tidak menghentikan saya untuk melakukannya. Cukup. Wanita berbaju hijau itu berbisik. Ramping dan setengah baya, dia adalah tuannya dan kepala sekolah tertinggi Paviliun Jiutian. Dan lelaki tua dengan jubah Tao berambut putih adalah salah satu dari 3 pengorbanan surgawi di Paviliun Jiutian, dan nama Tao adalah Ming Yong. Lalu bagaimana kamu bisa yakin bahwa tindakanmu kali ini tidak di bawah kendali dan prediksi tuanmu? Dalam pot perunggu, suara Jiu Yao terdengar. Wanita berbaju hijau tertegun sejenak, dan berkata, jika dikatakan bahwa Tuan telah mengantisipasi semua ini, maka saya pikir, Paman Jiu Yi, Anda adalah variabel. Selama saat Anda tinggal di sisi saya percaya bahwa Tuan juga akan. Tidak mungkin untuk berspekulasi tentang tindakan kita di masa depan. Hai. Dalam pot perunggu,
Tawa Jiu Yao terdengar, dan dia tampak menertawakan dirinya sendiri. Jangan meremehkan tuanmu, mereka semua mengatakan bahwa tata letak penjahit tua tidak ada bandingannya di dunia. Di langit berbintang ini, jika kamu berbicara tentang menyembunyikannya, tuanmulah yang paling dihormati. Tidak mungkin melebih-lebihkan orang seperti dia. Ketika Jiu Yao mengatakan ini, suaranya tiba-tiba menjadi lembut, dan berkata, Xiao Tianqi, saya dapat dianggap melihat Anda tumbuh dewasa. Saya katakan sebelumnya, tuanmu menerima Anda menjadi murid telah niat lain, tidak benar-benar tanpa keegoisan, dan bahkan sangat mungkin bahwa Anda dianggap sebagai bidak catur. Tapi kamu tidak suka mendengarkannya, kamu selalu berpikir bahwa aku yang menghasut hubungan antara tuanmu dan muridmu. Lagi pula, tidak ada cara untuk berkhotbah dan mengajar. Tuanmu bukan dia tidak menyembunyikan rahasianya, dia benar-benar tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk di masa lalu. Ketika dia mendengar ini, alis wanita berbaju biru itu berangsur-angsur berkerut, jelas sedikit tidak senang. Dan Jiu Yao juga sepertinya memperhatikan perubahan suasana hati wanita itu, dan berkata, kali ini, apakah kamu marah atau tidak? Biarkan aku menyelesaikan kalimatku. Wanita berbaju hijau itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku akan mengabaikannya untuk saat ini. Jiu Yao tersenyum pahit, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, dalam beberapa tahun terakhir, tuanmu tidak pernah menunjukkan kartunya, itu karena waktunya belum tiba. Tapi kali ini berbeda, jika tebakanku benar, pembudidaya pedang itu kemungkinan besar, reinkarnasi dari penonton. Mata wanita berbaju hijau itu membeku dengan tenang, sebuah kesalahan yang langka. Tonton. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar keberadaan transenden legendaris ini? Setengahmu yang lain muncul di sebelah penonton, menurutmu, apakah ini kebetulan? Jiu Yao berkata, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, pikirkan saja sendiri. Setelah mengatakan itu, pot perunggu itu benar-benar sunyi. Wanita berbaju hijau terdiam lama, lalu berbisik pelan, bukankah lebih baik, aku selalu menginginkan jawaban. Kedalaman jurang. Di paviliun yang terang benderang. Cha Jin, Wen Lingsui, dan lainnya berada di samping Suyi. Suyi berdiri di samping King Wan berbaring di tempat tidur. Itu saja. Ningxi memberitahu Suyi tentang gejala yang dialami King Wan dalam 2 bulan terakhir. Suyi sedikit mengangguk. Dia telah menilai bahwa seharusnya 2 bulan lalu, Xiao Tianqi, dari paviliun Jiu Tian menggunakan teknik rahasia untuk menangkap napas King Wan, jadi dia merasakan dan akhirnya mengunci King Wan, jadi aku berencana untuk bawa King Wan pergi malam ini. Gejala pada tubuh King Wan pasti berhubungan dengan teknik rahasia yang digunakan Xiao Tianqi. Kamu tunggu di luar. Suyi memesan. Segera, Cha Jin, Ning Siji dan yang lainnya semua meninggalkan ruangan, hanya menyisakan Suyi dan King Wan. Suyi berkata pada dirinya sendiri, sayangnya hanya kepala sekolah paviliun Jiu Tian yang tahu alasannya. Tidak peduli apa, kamu dan aku pernah berbagi ranjang yang sama dan berbagi jalan. Di hatiku, kamu adalah waner, bukan bidak catur yang nasibnya tergantung pada belas kasihan orang lain. Mata Suyi berkilat kasihan, meskipun sebab dan akibat ini terkait denganmu, itu jelas ditujukan padaku, dan terserah padaku untuk menyelesaikannya. Sambil berbicara, dia melepas sepatunya dan mendekati tempat tidur. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.